Daun serai, daun salam. Sepertinya dari mulut Pak Ahmad. Izinkan saya mengucapkan salam. Mohon dijawab dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormatin anggota Dewan Provinsi Jawa Barat Bapak Haji Fikri Hudi Oktiawan Eson. Yang kami hormati Bapak Camat Cibinong, Bapak Dr. Andes Acep Sajidin MSI. Yang kami hormati para PLH yang diwakili oleh Bapak Ustadz Ahmad Daniel MSI. Kepada yang terhormat Ketua Harun Asri Ki Terus Gunung Putri Ibu Elis Kartinati SPB. Dan yang kami hormati Ibu Ketua Harun Asri Kecamatan Cibinong Ibu Siti Humayro SPDI. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, hidayahnya, keberkahannya kepada kita semua sehingga berkumpul di sini di aula Kecamatan Cibinong dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Acara yang kita akan laksanakan hari ini adalah pembukaan yang akan dibawakan oleh MC, pembacaan Al-Quran dan tari tilawah oleh Ibu Sri Handayani Ketua DS Jeruk dan Ibu Esti Ketua KRL Puiman. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tegar Beriman akan dipimpin oleh Ibu Tria Ketua DS Strawberry. Sambutan yang pertama adalah oleh Bapak Camat Cibinong, Bapak Acep Sajidin MSI. Sambutan kedua oleh Bapak Anggota Dewan Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Fikri Hudi Oktiawan Eson. Dan sambutan ketiga oleh Ibu Siti Humayro, Ketua Harun Asri Kecamatan Cibinong. Dan berikutnya adalah Tauhid Bersih Hati Bersih Lingkungan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Salim LC. Penutup doa oleh Bapak Ahmad Daniel MSI. Foto bersama yang akan dikoordinatori oleh Ibu Lia, Ramah Taman dan Games dibawakan nanti oleh Ibu Miati Ketua DS Strawberry dan Ibu Ida Rosida Ketua DS Cerdas. Untuk menginjak acara pertama kita, marilah kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim untuk membuka acara kita hari ini. Berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan tari tilawah. Kita persilakan Ibu Sri Handayani dan Ibu Esti. Waktu sudah depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya
من قوم عسى أن يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصالحون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dan godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terjemahan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 15. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum orang-orang kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula
perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-oloklah lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya bagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesamaan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang membenci sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memaksa dari hidup saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu rasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ibu Sri dan Ibu Esti dari Manggarai. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan keberkahan pahala dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mas Tegar Beriman. Hadirin dimohon untuk berdiri. Di sana
duduk. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Cibinong, Bapak Dr. Andes Acep Sajidin MSc. Kepada Bapak Camat kami persilahkan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, utusan dari Dapil Kabupaten Bogor, Pak Haji Fikri, selamat datang Pak. Ini waktu saya di Setuan, ya kita bareng Pak ya, sering kunjungan kemana-mana. Terakhir yang berpesan itu ke Pulau Sabang, ya Pak. Itu aduh, hampir-hampiran Pak, Ibu ya, hampir-hampiran pulang nyawa Pak ya. Itu kita nyebrang dari Aceh ke Pulau Sabang. Jadi kalau ada lagu dari Sabang sampai Merauke, saya sama Pak Haji Fikri sudah ke Pulau Sabang. Ibu-ibu belum ya? Nanti diajak sama Pak Dewan. Dan mati pendamping lingkungan hidup Pak Ustadz Daniel dan rekan-rekannya. Ada berapa sekarang pendamping? 3 ya? Masih 3. Padahal saya sudah minta tambah ya ke DLH ya. Karena Kecamatan Cibinong ini terdiri dari 13 kelurahan ya, yang mana permasalahan sampahnya sangat berat gitu ya untuk di Kecamatan Cibinong ini. Tapi mengingat mungkin karena anggaran ya, hanya baru diberikan 3 pendamping ya seperti itu. Yang saya hormati Ibu Ketua Komunitas Sarung Asri Cibinong, Bojonggede dan Citerep ya Bu ya. Nah, berdiri Bu, udah pada kenal belum? Ini orang Pabuaran, orang Pabuaran. Jadi orang Cibinong. Ya nggak apa-apa ya, Bojonggede, Cibinong, Citerep. Nah, ketuanya dari Cibinong ya, Pabuaran. Oh, Gunung Putri ya, tambah Gunung Putri ya, satu lagi Gunung Putri. Yang saya hormati, kalau khusus Cibinong ada ya ketuanya. Sarung Asri Cibinong ada ketuanya. Oh ya. Yang saya hormati bapak-bapak, ini ada hadir juga nih ibu-ibu anggota kelompok atau komunitas Sarung Asri di Kecamatan Cibinong, Bojonggede, Citerep, dan Gunung Putri yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum saya lanjut, tadi pembawa acara ada pantun, ya, jadi supaya semangat ya. Ke Tanah Abang terus ke Cikini. Cakep. Tidak lupa bawa kampak dan duren. Cakep. Ibu-ibu anggota Harum Asri yang hadir di sini kompak dan keren-keren. Asik. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih bisa diberikan berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim di Gedung Serbaguna Kecamatan Cibinong dalam rangka halal bihalal komunitas Harum Asri ya, yang tadi dari 4 kecamatan yang alhamdulillah bisa terselenggara di sini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat syafaat nanti di yaumil akhir. Amin. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kegiatan halal bihalal
pada saat ini atau tahun ini bisa dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kecamatan Cibinong. Biasanya berpindah-pindah ya Bu Ketua ya. Ada di Pabuaran, ya di mana di Pabuaran Mekar gitu ya, kemarin di Sentul ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa di GSG Kecamatan Cibinong. Pada prinsipnya kami pemerintah kecamatan welcome, siapapun mau memakai gedung serbaguna silakan. Yang penting bisa menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, dan menjaga keindahan yang ada. Walaupun mungkin tadilah tempatnya ini seperti sekarang nih, panas gitu ya, ada AC, masih punya kipas ya, karena memang hari ini ya luar biasa panasnya gitu ya, seperti itu. Tapi insya Allah lah supaya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini tidak ngantuk ya, jadi agak panas sedikit nggak ada masalah ya, seperti itu. Jadi pada prinsipnya silakan ya, siapa saja yang mau pakai gedung serbaguna ya, yang penting bikin surat supaya kita bisa jadwalkan. Artinya tidak bentrok dengan kegiatan kelompok lain atau komunitas lain. Jadi pada prinsipnya silakan ya, komunitas Harun Asri mau memakai gedung serbaguna ini ya kapanpun ya, silakan. Yang penting ya nanti bisa dijadwalkan dan tadi menjaga kebersihan, menjaga keindahan dan ketertiban di gedung serbaguna ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dewan ini yang bisa hadir ya. Beliau dulu anggota DPRD Kabupaten Bogor yang sekarang di provinsi ya. Jadi selamat datang Pak. Ya karena dulu bukan Dapil Cibinong ya. Dulu Dapil 4 kalau nggak salah ya. Dapil 4 ya, sehingga orang Cibinong jarang ketemu dengan beliau. Nah, kalau sekarang dapilnya se-Kabupaten Bogor ya. Jadi sekarang ibu-ibu warga Cibinong ya bisa berkomunikasi, berkoordinasi dengan beliau ya. Artinya ketika nanti punten Pak ada program dari provinsi ya untuk lingkungan ya, mungkin bisa didahulukan nih untuk komunitas Harun Asri. Setuju nggak Bu? Insya Allah ya, karena pengelolaan sampah ini ya, ini menjadi prioritas baik program di kabupaten maupun di provinsi, sehingga kita mudah-mudahan ya dengan kehadiran beliau di DPRD Provinsi Jawa Barat ini bisa membawa program-program yang terkait dengan lingkungan ya, terkait dengan pengelolaan sampah ke Kabupaten Bogor, khususnya ke komunitas Harun Asri. Selanjutnya permasalahan sampah ini ya memang di Cibinong sangat mendasar ya. Artinya di Cibinong ini salah satu permasalahannya adalah pengelolaan sampah ya. Yang mana Kecamatan Cibinong sebagai ibu kota Kabupaten Bogor ya, sampahnya di mana-mana ya, seperti itu. Mudah-mudahan ya dengan adanya ya KRL atau kelompok ramah lingkungan atau bank sampah ya, yang ada di Kecamatan Cibinong ini bisa mengurangi volume sampah yang dibuang ya, karena saya yakin ya dengan adanya bank sampah ini nanti sampah-sampah yang memang bernilai atau yang bisa dijual atau dikumpulkan atau didaur ulang ini akan berkurang, artinya tidak dibuang ke TPS ya, seperti itu. Nah ini di Kecamatan Cibinong bank sampah baru ada 40 ya, baru ada 40 ya. Padahal saya sudah menginstruksikan kepada semua lurah ya, untuk membentuk bank sampah di setiap RW ya. Nah ini komunitas Harun Asri sebagai pionir ya, sebagai contoh ya. Nah jadi harus bisa mengajak yang lainnya gitu ya.
Contohnya misalnya di Pabuaran. Ada berapa Bu di Pabuaran bank sampah? 20 ya. Ya, gitu kan. Kalau 20 di Pabuaran RW ada berapa? Gitu ya. Ya minimal 1 RW 1 bank sampah ya. Kalau 1 RW 1 bank sampah semuanya di Cibinong sudah ada, insya Allah ya, ini akan bisa mengurangi volume sampah ya yang dibuang ke TPA ya. Jadi sampah nanti yang organik gitu ya bisa dibuat pupuk kompos ya. Sampah-sampah yang anorganik dan bernilai ya itu bisa dikelola oleh bank sampah ya seperti itu. Nah ini kelompok atau komunitas Harum Asri harus menjadi contoh ya bank sampah yang ada khususnya di Kecamatan Cibinong ya, karena tadi belum semua RW ya membentuk bank sampah ya. Harapan kami semua RW yang ada di Kecamatan Cibinong ini bisa membentuk bank sampah sehingga tadi bisa mengurangi volume sampah yang ada di Kecamatan Cibinong. Karena tadi satu permasalahan di Cibinong adalah penanganan sampah. Kami dari kecamatan, pimpinan kecamatan hampir ya kewalahan ya, membersihkan kali baru, membersihkan sungai Cikaret ya, membersihkan sungai di Karadenan ya, di Nangewer ya, di Pakansari ya seperti itu karena sampah ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya komunitas Harum Asri ini bisa jadi contoh dan mengajak ya bank sampah yang ada di Kecamatan Cibinong untuk bersama-sama dalam pengelolaan sampah. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf saya tidak bisa sampai selesai karena ini undangan satu lagi ya. Ini anggota KNPI Kabupaten Bogor ada yang nikahan di Nangewer ya. Jadi nanti mungkin saya mau pamit izin untuk undangannya satu lagi masih ada undangannya seperti itu. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada komunitas Harum Asri ya yang bisa menyelenggarakan kegiatan halal bihalal ini ya. Halal bihalal ini tidak ada ya di ajaran agama Islam ya, tapi di Indonesia ada ya, dan sangat bermanfaat karena kalau saya harus datang ke masing-masing kelompok atau ke masing-masing bank sampah mungkin gak beres sehari 2 hari, tapi dengan berkumpul seperti ini alhamdulillah sudah selesai ya. Oleh sebab itu mungkin masih dalam rangka halal bihalal saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan menjadi amal ibadah buat kita semua dan kita bisa dipertemukan di bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat, Bapak Adet Hamidin, MSI atas sambutannya. Sebelum kita lanjut ke sambutan kedua oleh Bapak Haji Fikri, ya, kita ice breaking dulu ya Ibu. Ini kayaknya udah jam-jam kritis ini ya. Kita ice breaking ya. Kita nanti takutnya tertidur gitu. Padahal Pak Fikri mau Bapak, terima kasih Pak Camat kehadirannya. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ibu-ibu, para tamu undangan, bapak-bapak dipersilahkan untuk berdiri. berdiri dulu Bu. Ya, Cari berdiri ya, semua ya, berdua. Tasnya ditaruh dulu. Takut bahannya nanti tersebar. Lalu cari pasangan. Cari pasangan Pak. Berpasangan, berhadapan. Cari pasangannya. Ketiga berarti ya. Cari pasangan, harus berdua-berdua. Berdua-berdua Bu. Berhadapan, berpasangan. Ya nanti pas Pak Fikri menyampaikan sambutan semuanya pada seger ya. Pak Fikri apa ya? Bapak. Ya, sudah ketemu pasangannya? Brida. Contohin. Oh iya. Kelihatan ya. Kita ya, kita cobain dulu. Nanti ya. kita
Ya. Jadi tangannya pas mendekat, menjauh, nanti tangkap gitu loh. Siapa yang paling cepat ya? Nanti ikutin. yang satu tangannya komando kita ya. Ya, mendekat. Yang satu tangannya seperti ini. Nah, yang lawannya yang satu. Jadi yang tangannya seperti ini harus konsentrasi, jangan sampai tertangkap oleh temannya. Oke? Ya, ya. Contoh ya, kita mulai ya. Ini kan, ini harus konsentrasi. Kita mendekat, menjauh. Yang ini diam aja. Oh, tahu. Jadi yang ini diam aja. Cuma konsentrasi, jangan sampai tertangkap. Kalau dia nanti pas tangkap, bisa menghindar ya. Ya, kita latih konsentrasi ya, bapak-bapak ibu. Sebentar ya, supaya tidak. Kita mulai contoh ya. Mendekat, menjauh. Menjauh ini kita menjauh ke samping. Mendekat, menjauh. Tangkap. Nah, seperti itu, oke? Ya, sudah mengerti ya? Ya, kita mulai. Siapa yang tangannya sini dulu, jangan tertutup semua, nanti nggak ada yang bisa nangkap. Siapa yang tertutup, siapa yang terbuka. Ya, ayo dimulai. Yang satu tangannya tertutup, yang satu di sampingnya. Oke, siap ya. Tolong semuanya sudah pasangan. Mendekat, menjauh, mendekat. Belum boleh ditangkap. Jadi kalau tangkap baru tangkap. Belum boleh ditangkap. Oke, ulangi. Mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, tangkap. Jangan galak banget, nafsu itu. Nangkepnya nafsu banget. Ayo, kita ulangi lagi Bu, sampai menang. Nah, sekarang tukeran posisi. Tukeran Yang posisi. tadi tangannya dirapatkan, berarti yang tangannya di luar. Ya, sekarang Oke. kita tukar posisi. Oke. Ya, dimulai Bu Miss. Mendekat, mendekat, menjauh, menjauh, tangkap. Ada yang dapat gak? Mana yang dapat? Yang ketangkap mana? Yang ketangkap yang mana? Ada nggak yang ketangkap? Ngaku yang ketangkap mana? Ketangkap. Ini yang ketangkap sini. Yang ketangkap. Sini. Ya iyalah ketangkap. Ini siapa coba nih? Iya, ini teman-teman saya ini yang ketangkep ini. Ayo Bu, naik Bu. Yang ketangkap. Maaf ya Pak Fikri ya. Ibu-ibu mau senang-senang dulu Pak. Main-main dulu biar gembira, biar nggak masuk. Di bawah ya, boleh di bawah. Ayo tangkap saja. Tadi yang nangkap siapa yang nangkap? Oh, coba yang ketangkap. Ayo, yang ketangkap di sini berpasangan lagi. Orang ya. Kita ambil juara 1, 2, 3. Orang yang nangkap. Ayo, kan ini udah ketangkap ya, kalah ya. Ayo, Ya. coba lagi. Ya, tolong yang nangkep ya, semua yang nangkep minta maaf dulu sama temannya. Ya, ayo berpasangan nggak apa-apa dengan siapa aja. Maaf-maafan dulu. Yang ditangkap tuh paling gak enak loh. Oh gitu. Iya, iya. Minta maaf dulu. Yang pertama mohon ikhlas. Ayo, yang jadi tangannya yang kecil, yang di sini yang dirapatkan ya, beresan ini yang dirapatkan, yang ini yang menangkap, yang di kanan yang menangkap. Oke. Ayo sekarang kita main tangkap dulu yang ini bareng-bareng ya. Iya, ayo mulai. Siapa yang tertutup, siapa yang tertutup. Oke, Diri mendekat. itu yang dirapat, Mendekat. ini yang menangkap, yang kanan yang menangkap. Mendekat. Menjauh. Menjauh, menjauh dirimu enggak ini diem, Menjauh. di tempat. Mendekat. Tangkap. Ya. Paling gak enak belum ketangkep itu. Belum sempat menghindar udah langsung ketangkap. Iya, Ketangkap semua saya Ya pikir. udah. Nanti kita main lagi Bu Ida. Terima kasih ya Pak Ibu. Terima kasih semua. Masih ada permainan selanjutnya. Tenang aja, nanti dapat mobil-mobilan dari Pak Fikri. Pak Fikri, siapin mobil kata Ibu. Apa lagi Bu Ida mainannya? Mau lagi nggak satu lagi? Oh, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Satu lagi kita berdiri lagi.
Terus tangannya berdiri lagi ibu-ibu, mohon berdiri. Nanti tangannya di sini. Kalau saya bilang kecil, berarti jauh. Tapi kalau saya bilang besar, mengecil tangannya. Jadi dibalik ya. Coba beda. Kecil, kecil, kecil. Kalau dia besar, berarti mengecil. Ya. Ini dibalik supaya otak kanan dan otak kirinya sinkron. Oke, jadi kalau bilang kecil membesar. Kalau bilang besar mengecil. Oke? Ya. Dimulai ya. Mengecil, kecil, 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 dekat, kecil, kecil. Ada yang salah. Kalau kecil berarti besar. Kalau besar berarti kecil. Kalau ini jadi dibalik. Kalau kecil kan di pikiran kita pasti kecil seperti ini. Ini kita balik, kecil itu menjauh. Ini ujian fokus besar, ya. semakin mengecil. Nah ini. Bu Ida, Apa-apa ya? kalau udah jam 1 lebih berarti nggak fokus ya Bu? Ah iya. Ada dua kemungkinan, satu lapar, dua apa ya? ngantuk. Supaya ibu-ibunya jadi nggak ngantuk. Ya ulangi Ini lagi, tahu kan? ulangi lagi Bu Ida, ulangi lagi. Kecil, 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 besar, kecil, besar, besar. formulnya kita. Nah sekarang harus lancar. Besar, kecil, besar, kecil, 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 besar, besar. Otak kita harus dibalik. Kayaknya semakin siang semakin kacau. Oke. Terima kasih Ibu. Silakan dulu. Terima kasih untuk semua. Karena kita akan mendengarkan informasi ataupun penjelasan dari Bapak anggota DPRD Provinsi, Bapak Fikri. Mari kita siapkan telinga kita, mata kita untuk memperhatikan. Bapak Fikri banyak pertanyaan loh, nanti dapat hadiah dari Pak Fikri biasanya. Mudah-mudahan hari ini beliau seperti biasanya. Oke, silakan kepada Bapak Haji Fikri Budi Pengtiarwan Esos untuk menyampaikan sambutan, informasi, penjelasan atau hal-hal yang terkait dengan kebijakan yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Silakan waktu dan tempat kepada Bapak Fikri untuk menyampaikan informasi dan penjelasannya. Kepada Bapak Haji Agus Salim, selamat datang. Yang sudah hadir di hadapan kita, Bapak Kiai Haji Agus Salim LC. Silakan Bapak untuk pas waktunya. Kepada Bapak Fikri, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang kita hormati pimpinan kita, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Bapak Kiai Haji Agus Salim,
yang sudah menyempatkan hadir di kesempatan hari ini. Walaupun beliau ini tinggal berapa hari lagi Pak Kiai? Lusa, ya hari Rabu. Rabu beliau mau berangkat ke Tanah Suci dalam rangka membimbing ibadah haji. Jadi kita doakan semoga perjalanan beliau lancar, sampai kembali pulang dengan selamat dan bisa membimbing para jemaah haji kita dengan baik. Dan tentu kita juga titip doa ya ibu-ibu ya, para hadirin ya. Titip doa Pak Kiai nanti Tanah Suci, semoga Harum Asri ini bisa terus memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat. Amin ya robbal alamin ya. Dan juga kepada Ibu Siti Humairah sebagai pembina Harum Asri, Ibu Elis juga ini dari Kecamatan Gunung Putri, Pak Taufik, dan pembina kita bersama tentu Pak Ustadz Ahmad Daniel ya. Jadi Daniel ini artinya selalu menolak apa selalu kan Daniel. Oh iya Daniel diambil dari nama Nabi ya, Nabi Daniel, luar biasa ya. Serta tentu kepada para pegiat lingkungan hidup, para anggota Harum Asri yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Izinkan dalam kesempatan yang baik ini saya juga ingin menyampaikan satu pantun, karena ini suasananya juga masih suasana lebaran ya. Kan kalau di Bogor itu lebaran terus Bu. Kalau belum pernah ketemu habis Ramadan itu lebaran terus ya pakai ya. Asiknya kita diundang makan-makan. Lauknya goreng ikan patin. Saya ucapkan selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Para hadirin sekalian, ini sebagian pernah bertemu, mungkin sebagian juga baru pernah lihat Bu Siti Humairah ya. Ya izinkan kami memperkenalkan dahulu ya, nama saya Fikri Hudi Oktiarwan. Ya panggil saja Pak Fikri. Kalau kata orang tua nama saya ini singkatan. Fikri singkatan dari Taufik Robil Hidati. Taufik dari Zat yang Maha Agung. Hudi itu nama almarhum ayah saya, Husain Dadi Kurnia. Oktiarwan, nah udah kiri Bu. Kalau ok itu biasanya lahirnya berapa? Nah, saya lahir 30 Oktober 1970 di Rumah Sakit PMI Bogor. Saya lahir besar di Bogor. Arwannya Nani Sunarwani itu nama ibu saya. Jadi kalau dipanjangin nama saya itu katanya artinya Taufik dari Zat yang Maha Agung kepada ayah saya Husain Dadi Kurnia dan ibu saya Nani Sunarwani di bulan Oktober. Itu katanya artinya. Hari ini saya diberikan amanah tugas tadi sudah disebutkan oleh Pak Camat di DPRD Provinsi Jawa Barat mewakili Dapil Jabar 6 yang wilayah tugasnya adalah se-Kabupaten Bogor. Periode sebelumnya saya bersama Pak Kiai di DPRD Kabupaten Bogor, tapi dapilnya Dapil Bogor 4. Wilayahnya dari mulai Kecamatan Ciomas, Dramaga, Tenjolaya, Pamikahan, Kampung Gunung Salak ya, daerah wisata, sampai ke paling baratnya itu adalah Cibunggulang. Oleh karena itu mungkin pada periode yang lalu hampir banyak kali tidak pernah bertemu dengan para hadirin sekalian karena bukan daerah tugas kami. Nah, pada hari ini ya hikmahnya dengan bertugas di Jawa Barat, daerah tugasnya se-Kabupaten Bogor 435 kecamatan termasuk Kecamatan Cibinong.
Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan para hadirin sekalian yang ada di Kecamatan Cibinong. Kami ditugaskan di Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat. Komisi 4 itu punya beberapa bidang yang menjadi mitra kerja atau kewajibannya. Yang pertama masalah infrastruktur, masalah jalan, masalah drainase dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah masalah PSDA, pengelolaan sumber daya air. Yang keempat adalah masalah perhubungan, pengangkutan perhubungan, tentu saja yang modalnya adalah antar kota kabupaten di wilayah Jawa Barat. Antar kota kan antara Kabupaten Bogor ke Bandung, Kabupaten Bogor ke Cirebon, seperti demikian. Kemudian yang keempat masalah ESDM, energi dan sumber daya mineral. Kalau dulu disebut pertambangan. Dan yang terakhir, nah ini yang menyangkut kegiatan kita di Harum Asri, yaitu masalah lingkungan hidup. Ya, jadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat merupakan mitra kerja kami di Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu mohon izin Pak Kiai, pada hari ini kesempatan kami bertemu dan berdialog bersama para penggiat lingkungan hidup, ya. Jadi kalau masalah spanduk ini, ya, ini cepet jangan jadi pertanyaan mungkin ya. Ini ada spanduk, kok tadi ada spanduk itu, ada spanduk ini, ya. Ini masalahnya kegiatan kita ini, saya harus melaporkan ke kantor, ke sekretariat dewan, bahwasanya pada hari ini kami bertemu dengan para penggiat lingkungan hidup di Cibinong. Nah, itu kewajiban administrasinya harus dipotong di belakang spanduk, ya. Nanti kalau udah selesai sambutan boleh ditutup lagi. Izin Pak Kiai, ya. Demikian, ya. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan sekarang, apa sih bedanya di Kabupaten Bogor juga ada Dinas Lingkungan Hidup. Di Provinsi Jawa Barat juga ada Dinas Lingkungan Hidup. Di Kabupaten Bogor ada Dinas Pendidikan. Di Provinsi Jawa Barat juga ada Dinas Pendidikan. Apa perbedaannya? Siapa yang bisa jawab? Supaya saya aja yang nggak bicara, ya. Kalau yang bisa jawab silakan. Supaya lebih seru kita kasih hadiah. Setuju? Oke. Coba angkat tangan. Apa perbedaannya? Kewenangan atau tugas antara Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten dengan Dinas Lingkungan Hidup di tingkat Provinsi Jawa Barat. Oh, silakan Ibu. Udah duluan nih. Silakan Bu. Ada mic-nya. Ibu siapa? Dari mana? Nama saya Esti dari Kelurahan Anggewer Mekar. Ibu Esti dari Kelurahan Anggewer Mekar, Bank Sampah Purimas. luar biasa, namanya kayak nama istri saya. Ibu Esti. Mana Bu Esti? Ya, perbedaan antara dinas yang di kabupaten dengan di provinsi. Di provinsi, Ya. tentu saja beda kewenangan keluasan Ya. dari kewenangannya. Ya. Kalau di kabupaten Ya. itu mencakup seluruh kecamatan yang ada. Misalkan Kabupaten Bogor Ya. ada 40 kecamatan lebih, Ya. dan itu kewenangannya di sana. Ya. Tapi kalau untuk provinsi, Ya. itu mencakup seluruh kabupaten yang ada di provinsi. Kabupaten kota yang ada di Kabupaten kota yang ada di seluruh provinsi Jawa Barat. betul. Yes. Hadiahnya untuk Bu Esti. Ya. Baik, pertama perbedaannya tentu dari wilayah kekuasaannya, ya, wilayah kewenangannya. Kalau di Kabupaten Bogor, tentu wilayah kewenangannya hanya seluas Kabupaten Bogor. Kalau wilayah Jawa Barat, ya kewenangannya di seluruh wilayah
Jawa Barat. Itu perbedaannya. Yang kedua, coba bisa khususnya dalam penanganan sampah. Coba. Ada yang bisa jawab. Tadi kan dari segi kewilayahan. Sekarang dari segi yang kita urus nih hari-hari ini menjadi bagian perhatian atau kegiatan kita di bidang persampahan. Coba. Siapa yang bisa jawab? Apa dulu Pak Haji pertanyaannya? Ya, tadi kan perbedaan kewenangan pertama dari segi kewilayahan. Yang kedua, kalau menyangkut masalah penanganan sampah aja nih. Kita bicara masalah penanganan sampah kan sama-sama ya. Di Kabupaten Bogor ditangani oleh DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Pemda Kabupaten Bogor. Di Jawa Barat juga masalah kebersihan dan lingkungan hidup juga ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Nah, terkait masalah sampah, apa perbedaan kewenangannya antara penanganan oleh DLHK Jawa Barat dengan DLHK Kabupaten Bogor? Ayo, siapa yang berani menjawab? Ayo, Angkat tangan aja. yang udah jangan dong. Jangan takut salah. Ayo, angkat tangan aja. Oh, ibu yang depan. Silakan. Oh, ibu yang depan nih. Di depan nih, ibu-ibu. Ibu siapa namanya nih? Depan nih. Ibu Siti. Tadi Siti Humayro. Kalau Di sini siapa Bu? Siti Komaria. Siti Komaria. Berarti lengkap nih. Komaria yang Humayro ya. Bulan yang kemerah-merahan. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di tingkat provinsi itu adalah sebagai koordinator atau yang bidang pentas, sedangkan kita yang di tingkat kabupaten itu adalah eksekutor atau yang kita menjalankan setiap Kebijakan. ya Yang setiap diterapkan oleh kebijakan yang provinsi. diterapkan dari provinsi itu sendiri. Betul. Hadiahnya Opino luar biasa. Ini hebat-hebat semua nih Pak. Jangan dikasih Luar pertanyaan. biasa ini ibu pinter-pinter ya. Ya dong Pak. Yang pinter ibunya atau Mas Google nih yang pinter ini? Pinter lihat Google Pak. Ya, boleh ya. Ini kan bukan ujian ya. Kalau ujian sekolah nggak boleh nyontek. Kalau ini kan bukan ujian sekolah, silakan nyontek ya. Nah, ini fungsinya artificial intelligence ya. Artificial AI ya, intelligence ya. Kita punya keistimewaan sekarang wahana internet ya. Ini bagaikan pisau bermata dua. Kalau mau dipergunakan yang negatif bisa mencari muatan-muatan yang merusak. Tapi kalau untuk menambah kepandaian juga bisa ya, menambah pengetahuan kita ya. Tinggal bagaimana kita secara bijaksana menggunakan media ini. Ya, ini informasi luar biasa. Kalau dulu mungkin kita harus belajar membuka banyak buku untuk mencari satu informasi. Sekarang dengan Mas Google cukup diketik ya informasi yang kita cari. Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat memang berfungsi sebagai koordinator ya dari kebijakan penanganan sampah, penanganan kebersihan. Oleh karena itu di situ ada pembagian tugas. Ketika kita bicara penanganan kebersihan di tingkat lingkungan, itu merupakan tugas tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Tapi kalau kita sudah bicara di tingkat regional, penanganan sampah yang melibatkan antar kota dan kabupaten yang ada di wilayah Jawa Barat, nah itu merupakan bagian dari tanggung jawab Provinsi Jawa Barat. Mengapa demikian? Karena masalah sampah ini kan bukan masalah yang kecil ya Bapak-Bapak Ibu sekalian ya. Tidak mungkin satu kabupaten atau kota hanya menyelesaikan permasalahan sampahnya sendirian. Betul nggak? Contoh yang mudah, misalkan di kita ada beberapa TPA. Salah satunya yang dikelola bersama antara kota dan Kabupaten Bogor. Ya. Kemudian ada TPA regional yang dikelola oleh Provinsi Jawa Barat. Satu pertanyaan lagi, mau jawab lagi nggak?
Coba sebutkan apa nama TPA yang dikelola bersama antara kota dan Kabupaten Bogor, dan apa nama TPA regional Jawa Barat yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Ibu, ya silakan. Ibu yang kacamata. Ya, ibu-ibu silakan. Dua nih angkat tangan nih. Coba tolong nih. Siapa namanya? Cepat sekali, kayaknya nggak lihat Google ini. Kalau nggak salah ya, Ya. TPA regional itu TPA Galuga. Yang regional Galuga, kalau dikelola bersama Kota dan Kabupaten Bogor. Bandar Gebang. Satu, dua, Bandar Gebang. Tenot. Apa waktunya? Belum tepat. Ayo. Belum tepat. Yang lain? Ada lagi yang lain coba. Yang kerjasama kota dan kabupaten. Bapak, silakan Pak. Apa yang depan? Bapak-bapaknya nih, bapak-bapaknya di mana depan aja. Yang depan nih, Pak siapa namanya? Mas Budi. Ya, silakan. Kali Pondok Rajik nih, kalau nggak salah. Kenapa? Pondok Rajik Yang mana nih? yang kabupaten dan kota. Tenot, salah. Ibu tuh, ibu yang pakai cadar tuh. Tadi duluan tuh. Yang mana yang Ini yang pakai cadar nih. Bu siapa nih? Silakan. Nambo Pak. Yang mana itu? Yang kota Bogor. Yang dikelola bersama. Galuga yang dikelola. Ya, yang dikelola bersama Galuga. Yang regional. Tadi udah disebut. Nambo. 100. Ibu siapa namanya? Ibu Maroyani. Ibu Mariani. Ini Siti Imaroyani. siapa? Siti Imaroyani. Siti. Imaroyani. Semuanya namanya Siti semua ya. Barokawas jazakillah khair. Tadi ada Siti Humairah, Maria. Siti Komaria. Sekarang Siti Imariani, luar biasa ini semua ini. Oke, jadi ada 2 TPA di Kabupaten Bogor. Satu yang dikelola bersama antara kota dengan Kabupaten Bogor, yaitu TPA Galuga. TPA Galuga ini karena dikelolanya oleh kota dan Kabupaten Bogor, khusus untuk menampung sampah dari kota dan Kabupaten Bogor. Yang kedua ada TPA regional. Kenapa dia disebut regional? Karena ini dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Dia dikatakan regional karena menjadi TPA yang menampung sampah dari wilayah Bodebek, Bogor, Depok, dan Bekasi. Ini adalah wilayah Jawa Barat kan? Ada berapa kota kabupaten tuh? Bodebek, Bogornya aja ada 2 kota kabupaten. Bekasi ada 2 kota kabupaten, ada 4. Plus Depok ada 1 kota. Jadi ada 5 kota kabupaten. Bahkan sekarang karena di Tangerang lagi darurat sampah, mereka kesulitan mencari tempat untuk TPA. Bahkan sekarang dengan kerjasama antar daerah, perintah dari pemerintah pusat itu juga menampung sampah dari Tangerang, khususnya dari kota Tangerang Selatan ya. Mereka sempat viral penanganan sampah di kota Tangerang Selatan sempat bermasalah, sempat viral. Akhirnya perintah dari pemerintah pusat, ada kerjasama antar daerah, Tangsel sekarang ikut buang di Nambo. Cuma memang Nambo ini bukan dengan open dumping, dia untuk pengelolaan sistem RDF. Sampahnya dikelola lebih lanjut, dipisahkan, kemudian yang sudah memenuhi syarat diproses menjadi bahan bakar bagi kepentingan pabrik Indosemen yang dinamakan RDF. Kapasitasnya memang sekarang taruh 50 ton per hari. Rencananya nanti dengan penambahan fasilitas bisa mengolah 1000 ton per hari. Itu rencananya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bahkan satu lagi, Jawa Barat ini sebagai informasi, kita punya lagi TPA regional di Kabupaten Garut untuk wilayah Bandung Raya dan Garut. Itu yang dinamakan TPA Sarimukti. Di situ sudah dibangun dengan model PLT pembangkit listrik tenaga sampah.
Jadi sampah itu diolah, dijadikan bahan bakar pembangkit listrik. Insya Allah katanya Nambo juga akan diproses seperti demikian melalui investasi dari Danantara. Itu kata Pak Prabowo. Ya, untuk menangani di wilayah barat. Jadi nanti di wilayah barat pusatnya di Nambo, di wilayah timur pusatnya di Sarimukti, dan itu menjadi TPA terpadu, tidak hanya sekedar open dumping, tapi dibakar menjadi tenaga listrik. Ya, sekarang kan terasa ya Bu ya, krisis energi dengan apa dampak perang. Yang perang siapa? Yang ikut kena getahnya siapa kan gitu ya? Kita ikut kena getahnya ya. Pak pakai Agus sekarang kalau beli bensin harus merogoh lebih dalam ya Ustaz Agus ya. Ya, mobil beliau kan masih pakai Pertamina Dex Solar ya. Pertamina Dex kebayang kan berapa naiknya Bu? 28.000 ya? Hah? 23.900, yang tadinya cuma 15 ribuan ya, 14.000, naiknya 10.000 ya. Nah ini kan krisis energi. Tapi kalau sampah ini bisa kita olah luar biasa. Itu salah satu salah satu cara di dalam kita mendiversifikasi sumber-sumber energi. Nah, apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu kerjakan melalui komunitas Harum Asri ini luar biasa. Memilah sampah, kan begitu kan? Kemudian yang bisa dijual menjadi hal yang berharga, dijual kan begitu. Ya, residunya ya yang tidak bisa diolah lebih lanjut baru dibawa ke TPA. Tapi ternyata di TPA pun nanti akan diolah menjadi RDF, akan menjadi bahan bakar ya, sehingga sebetulnya tidak ada yang tidak bermanfaat. Semua bagian sampah itu bisa bermanfaat. Yang terbesar tentu kepada kesehatan lingkungan hidup, betul nggak? Lingkungan kita yang bersih, yang tertata ya, yang lebih sehat. Nah, segala kebaikan ini nilainya ibadah bukan? Segala nilai kebaikan ini memberikan maslahat, ini bisa bernilai ibadah bukan? Ya, kita yakin ini bernilai ibadah ya. Makanya mungkin tadi saya sedikit koreksi itu kata-kata Pak Camat. Katanya kegiatan kegiatan bank sampah, kepedulian lingkungan hidup itu kegiatan ini bukan bagian dari ajaran Islam ya. Memang betul kata beliau. Haji halal Pak. Bukan ajaran Islam ya. Jalannya ya. Mau saya begini. Sebetulnya yang ingin saya koreksi itu begini. Tidak seluruh hal yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis secara tekstual itu bukan berarti kemudian itu bukan bagian dari ajaran Islam. Halal bihalal memang tidak ada hadisnya apanya yang menyebutkan langsung tentang kegiatan halal bihalal. Nggak ada kalau kita cari. Tapi apakah halal bihalal itu bukan bagian dari ajaran Islam? Kan begitu pertanyaannya. Tapi kan dalam halal bihalal itu tujuannya apa? Silaturahmi, menyambung tali silaturahmi. Kalau menyambung tali silaturahmi itu bagian dari ajaran Islam bukan? Menyambung tali silaturahmi itu bagian dari ajaran Islam bukan? Iya. Nah ini nanti Pak Kiai bisa lebih paham. Kalau dalam istilah fikih, segala sesuatu yang mengantarkan terpenuhinya kewajiban, maka itu menjadi wajib. Itu ya Pak Kiai ya. Segala sesuatu yang mengantarkan terpenuhinya kewajiban, maka itu adalah menjadi wajib. Menyambung silaturahmi kewajiban bukan? Sekarang ini kita sholat menutup aurat wajib bukan? Wajib. Menutup aurat itu pakai apa? Pakai kain, pakai kerudung, betul nggak? Pakai jilbab. Maka membeli kain, membeli kerudung untuk menutup aurat wajib nggak? Wajib, kan begitu.
Walaupun tidak disebutkan dalam hadis, membeli kerudung, membeli jilbab adalah kewajiban. Adakah hadisnya? Tidak ada. Tapi segala perbuatan yang mengantarkan terpenuhnya kewajiban dalam kebaikan dan kemaslahatan itu menjadi wajib. Termasuk kita mengolah sampah. Menjaga kebersihan dalam Islam wajib tidak? Wajib. Yakin wajib? Yakin wajib? Apa hadisnya? An-nadzafatu minal iman. An-nadzafatu minal iman. Nanti Pak Kiai yang jawab. Maka memenuhi segala sarana menuju terpenuhinya kebersihan itu menjadi kewajiban. Dan barang siapa yang memulai suatu sunnah untuk mencapai kebaikan dan orang lain mengikuti sunnah itu, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut. Jadi kalau lihat di sini, ibu-ibu yang tergabung di dalam Harum Asri, insya Allah pahalanya paling besar. Terutama yang ikutnya paling duluan. Siapa yang paling duluan? Yang pertama kali punya ide tentang mendirikan Harum Asri. Siapa inisiatornya? Siapa? Bu Endang. Oh, Bu Budi Widuri luar biasa. Kota Dewan ya Pak? Itu adalah senior saya, berarti beliau yang paling besar pahalanya. Amin. Kenapa? Karena dengan inisiatif beliau, ibu-ibu ikut tergabung dalam gerakan ini, punya semangat menjaga kebersihan, beliau punya ide dapat pahala paling besar. Pahala kedua ya seterus ya, urut kacang. Mudah-mudahan saya juga ikut pahala. Amin. Gitu dong Bu, doain dong. Ya, paling enggak kan kita itu bahan bola sedikit ya, begitu merah ya. Gitu, mudah-mudahan juga dapat pahala ya. Demikian mungkin ibu-ibu sekalian, ya apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Harapan kami ya untuk Harum Asri ini bisa terus ya bersemangat. Dan ke depan memang untuk tahun anggaran 2026 ini Ibu Siti Humairah, kita memang di terus terang ya belum ada anggaran yang memang dialokasikan untuk pembinaan kelompok-kelompok seperti ini. Ya kalau kata Pak Ahmad Dania, kalau tingkat provinsi itu namanya proklim ya. Proklim, ini kan udah proklim ya. Kelompoknya Bu Siti udah proklim. Jadi kami dorong kepada KRL yang mungkin belum mencapai proklim, sedapat mungkin mencapai tingkat proklim. Sehingga dari situ baru kita bisa dorong ke APBD Jawa Barat sesuai dengan tingkatannya tadi ya. Kalau KRL ini kan tingkatannya ke Pak Yai, tingkat kabupaten ya programnya. Kalau proklim, nah itu baru tingkat provinsi. Nah itu yang mungkin menjadi PR kita bersama ya. Semoga dari Harum Asri ini akan lahir kelompok-kelompok proklim lainnya yang nanti layak untuk kita perjuangkan di tingkat provinsi Jawa Barat. Tapi tentu di luar itu semua ya tetap kita jaga niat ya. Niat kita bukan ingin dapat hadiah, betul nggak? Niat kita bukan ingin dapat bantuan program APBD atau program pemerintah, betul nggak? Kalaupun dapat gimana? Ya kita bersyukur, alhamdulillah. Niat kita yang utama adalah kita dalam rangka ibadah menjadikan lingkungan kita menjadi lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih. Itu niat kita utama insya Allah. Saya kira demikian. Bersama Kang Kosasi cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Haji Rudi Oktiarawan Esot untuk semua informasinya yang telah memberikan kita semakin tahu ya tentang yang tadi apa tuh, Galuga dan
Nambo. Terima kasih Pak Haji. Untuk selanjutnya sebelum Pak tausiah dari Pak Kiai Haji Agus Salim, acara selanjutnya itu sedikit sambutan dari Ketua Harum Asri Kecamatan Cibinong, Ibu Siti Humairah. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat kepada kita semua. Alhamdulillah di siang hari ini tanggal berapa Bu? 19 April 2026 kita bisa bertemu kembali di tahun yang berbeda. Tahun 2026 kita diberi kesempatan oleh Allah berkumpul bersama-sama dalam rangka halal bihalal harum asri. Alhamdulillah. Salawat serta salam terlupa kita curahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati dan ucapan terima kasih. Alhamdulillah tadi bersama-sama kita ya. Tapi karena ada acara, Bapak Camat sudah bisa hadir bersamai kita membuka acara ini ya. Tahun ini kita diberi kesempatan oleh kecamatan untuk bisa menyelenggarakan halal bihalal di tempat Aula Serbaguna Kecamatan Cibinong ini. Gimana Bu? Happy Bu? Happy, alhamdulillah ya. Kemudian yang terhormat dan ucapan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Agus Salim LC. Alhamdulillah beliau senantiasa nggak pernah absen Bu. Aplaus Bu buat Pak Kiai Bu, ya Allah luar biasa di tengah-tengah kesibukannya. Kalau halal bihalal Ibu ingat nggak Bu? Tiap tahun Bu, beliau hadir tidak Bu? Hadir. Selalu hadir, Masya Allah. Jangan pernah bosan Pak Kiai untuk mendampingi kami harum asri mengingat lingkungannya. Masya Allah luar biasa. Kemudian di tengah-tengah kita, alhamdulillah saya dapat durian runtuh. Tiba-tiba beliau bisa hadir, Bapak Haji Fikri Hudi Oktiarwan ya, Masya Allah luar biasa. Kasih plus ya. Bapak Alek Provinsi Jawa Barat Bu, jauh-jauh Bu, dari mana Pak? Ciomas ya Pak ya? Ciomas Bu, hadir khusus mau bertemu ibu-ibu komunitas harum asri di Cibinong, luar biasa ya. Beliau ini juga memiliki peran besar ya, karena kami pengurus harum asri dapat challenge Bu dari DLH Kabupaten Bogor yang alhamdulillah ya. Kita sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan DLH Kabupaten Bogor. Kebetulan Pak Kabid PP Pengelolaan Persampahan Bapak Agus Budiarso Esos ya. Mohon izin tidak bisa hadir bersama ibu-ibu semua, ibu dan bapak semua, karena beliau sedang ada proyek di Galuga. Jadi salam buat para pengurus bank sampah semua. Nah, saya kebetulan dapat challenge ya, kami tim di Harum Asri dapat challenge kalau bisa Harum Asri ini bisa tersebar di 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Aplaus bagi kita semua Bu ya. Selama ini kita berjuang ya, Masya Allah luar biasa nih para pengurus ya. Kasih aplaus nih buat pengurus kita di tengah-tengah kesibukannya. Dari ini tersebar di beberapa kelurahan ya. Harum Asri ini sudah di Cibinong ini sudah merambah di beberapa kelurahan. Kita absen dulu nih wajah-wajah penggiat lingkungan bank sampah yang ada di mana dulu nih? Cirimekar ya nih yang jadi tuan rumah ya. Mana pengurus bank sampah Cirimekar? Tangannya tunjuk tangan, Masya Allah luar biasa. Ini bank sampah Kayu Manis namanya ya. Kemudian dekat dari Cirimekar ada apa? Ada mana Bu? Cibinong, Pabuaran dulu, Pabuaran mana? Pengurus bank sampah Pabuaran. Oke, Masya Allah luar biasa. Pabuaran Mekar
Masya Allah luar biasa. Pekansari, luar biasa. Mana lagi ya? Nanggewer. Oke, punya perwakilan semua ya. Nanggewer Mekar. Iya, Masya Allah semangat banget. Satu juga mewakili 1000 tuh kayaknya ya. Luar biasa Bu Esti. Kemudian ada lagi yang mau disebut? Pondok Kerajaan, mana Pondok Kerajaan? Masya Allah luar biasa. Mana lagi? Yang belum disebut? Karadenan mana Karadenan? Masya Allah luar biasa ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa tersebar di. Ada lagi nggak Bu yang ketinggalan Bu? Baik, ya Allah ketinggalan ini orang-orang keren. Ini anak muda Pak Kiai, Pak Fikri. Ini anak muda Gen Z yang mendirikan bank sampah di wilayah Kecamatan Bojonggede. Ya, luar biasa ini dia. Ketuanya pengacara Pak, lawyer, ya, lawyer, benar-benar mau ngurusin urusan bank sampah, ya. Jadi kita yang ibu rumah tangga asa kumaha gitunya Bu. Ya Allah, pengacara aja mau susah-susahan, kotor-kotoran gitu ya Bu ya. Ya, nanti kalau mau lihat, mau tahu hari apa timbangnya Pak? Hari Sabtu, namanya Bank Sampah West Station 05 ya Pak ya. Iya, Masya Allah luar biasa. Kemudian kita juga kedatangan tamu dari Bank Sampah Kecamatan Citerep dan Gunung Putri. Mana anggotanya? Masya Allah luar biasa. Terima kasih ya, jauh-jauh dari Citerep dan Gunung Putri bisa sampai ke Cibinong. Mudah-mudahan kita bergantian nanti ya. Suatu saat kita bisa berkunjung ke Citerep dan Gunung Putri. Kemudian yang terhormat Bapak Haji, terima kasih ucapan yang terhormat dan terima kasih kepada Pak Haji Ahmad Daniel ya, dan Pak Tiga Cogan ya katanya Maya cowok ganteng ini di PLH Kecamatan Cibinong. Ada Muhammad Taufik, Pak Muhammad Faisal, ada Muhammadnya nggak Pak? Nggak ada. Ya, Pak Ahmad Daniel ya luar biasa, kasih aplaus ya yang telah mendampingi kita ya, memberikan atensinya dan supportnya kepada para penggiat lingkungan di Kecamatan Cibinong. Dan partner saya ini koordinator dari Kecamatan 2 ya, Cigup ya, Citerep dan Gunung Putri. Bu, tujuan halal bihalal hari ini ya, yang tadi disampaikan Pak Fikri ya, tak lain dan tak bukan ya, walaupun memang tadi agak berbeda pemahaman ya, tapi yang pasti tujuan kita di sini adalah untuk silaturahmi ya, silaturahmi antar pengurus bank sampah ya. Wujud silaturahmi ini dari pengurus Harum Asri menjadikan agenda rutin tahunan ya. Ini membuktikan bahwa pengurus Harum Asri ya, pengurus bank sampah ya, yang telah berjuang, melihat perjuangannya nih, kita tahu setiap butiran keringatnya ya Bu ya. Kalau ingat lagi di bank sampah Bu ya Bu, setiap butiran keringatnya, kemudian setiap lelah dan letihnya ya, mudah-mudahan Allah bayar Bu. Mudah-mudahan tercatat dan disaksikan oleh para malaikat ya. Meskipun saat ini catatan kebaikan kita belum dicatat sebagai apresiasi dari pemerintah ya, mudah-mudahan adanya anggota dewan kita di sini ya bisa menjadi pengantar ya, suatu saat kelak ya Bu. Allah lihat dulu ikhtiar kita Bu, usahanya kita. Kalau memang dilihat dirasa pantas, insya Allah Bu, anggota dewan kita akan berjuang ya, memberikan masukan ya Pak ya. Suatu saat nanti ya diberikan perda ya, sama seperti pengurus posyandu ya Bu, sepakat Bu ya. Mudah-mudahan pengurus bank sampah akan mendapatkan insentif ya dari pemerintah. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, ini kegiatan kita luar biasa ini. Kalau enggak karena panitia, boleh ke depan panitia
panitia, saya mau kasih apresiasi luar biasa, apresiasi terbaik bagi panitia yang telah bekerja sama di tengah kesibukannya. Ini bukan pengangguran semua panitia, mohon ke depan panitia semua yang telah berkontribusi, mohon ke depan. Ini wajah-wajah lelah yang dari malam ya menata tempat ya, mengkonsep ya, ini luar biasa nih, slide ya, kemudian bikin banner ya, nyiapin konsumsi ya, luar biasa ini ya. Yang rapat tiba-tiba dadakan sore sudah datang sama Bu Siti, ini dia mari ke sana ya. Ini Bu, dia Bu, wajah-wajah yang penuh perjuangan mensukseskan acara kita, luar biasa. Ada kurang lebih 20 berapa Bu? 21 ya pengurus bank sampah di Kecamatan Cibinong. Kasih plus Bu buat mereka Bu, luar biasa ya. Ini macam-macam profesi, ada yang Bu RT, ada yang Bu RW, ada yang pengacara, ada yang guru, ada yang di bagian IT ya. Luar biasa, di tengah kesibukannya masih sempat-sempatnya ngurusin Harum Asri. Digaji nggak Bu? Ya Allah, luar biasa, apresiasi, tepuk tangan sekali lagi, terima kasih kembali di Irfan ya. Ya, oke Pak, sudah di Pak? Sudah di foto dulu, mohon di foto Pak Taufik, mohon bantuannya Pak Taufik. Ya, luar biasa ini pengurus kita, mudah-mudahan kompak selalu ya. Boleh merapat ya, Pak Kiai mungkin boleh berdiri dengan Pak Fikri, bisa difoto bersama para pengurus. Foto dengan pengurus nanti ya Bu, bisa diterin saya tutup ya. Oke. Oh sekalian ke belakang. Oke, boleh. Ibu-ibu diam di tempat, nanti kita yang bergeser. Tangguh. Terima kasih semuanya. Oke, di penutup, di penghujung, karena ini momennya masih bulan Syawal dan masih dalam rangka halal bihalal, kami segenap pengurus Harum Asri mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada kehilapan selaku penanggung jawab ya dalam menata dan mengorganisasi Harum Asri ini. Begitu juga dengan apabila nanti ada kekurangan dalam proses dan pelaksanaan acara hari ini. Tadi pada pantun ini, boleh nggak Bu saya pantun Bu? Bank sampah tempat kita beraksi. Cakep. Mengubah sampah jadi karya inspirasi. Cakep. Terima kasih, sampai jumpa nanti. Semoga kita selalu jaga bumi dengan happy. Satu lagi Bu, kita tutup. Hidup hampa tanpa kekasih. Cakep. Sampai jumpa dan terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Bu Siti, Ketua Harum Asri Kecamatan Cibinong untuk sedikit sambutannya dan perkenalan semua pengurus kepada semua peserta yang hadir di sini. Untuk selanjutnya yaitu sebelum kita mendengarkan tausiah dari Bapak Kiai Haji Bapak Agus Salim, kita ada sedikit permainan sedikit ya Ibu ya, supaya ini ya yel-yel aja. Boleh berdiri Ibu, kita berdiri lagi supaya nanti mendengarkan tausiahnya biar lebih fokus ya, nggak ngantuk lagi ya. Kita salam 3R ya, bisa kan? Sudah pernah ya? Ya, dicontohin Bu Mis. Ya. 3R ya. Yang R yang pertama adalah reduce, dikurangi. Yang kedua adalah diguna ulang, reuse. Yang terakhir di recycle. Yaitu yang ketiga apa? Dikurangi, guna ulang, daur ulang. Ulangin apa? Dikurangi. Yang kedua guna ulang. Yang ketiga daur ulang. Reduce, reuse, recycle. Ketiga R, dikurangi, guna ulang, daur ulang. Kurang semangat kayaknya. Coba 1, 2, 3. Ketiga R, dikurangi, guna ulang, daur ulang. Oke, yes ya. Ya seru ya. Terakhir yes ya. Ya. Nanti kita tutup dengan yang kita jaga alam, salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita 3 kali ya. Paham? Oke. Yuk kita mulai dulu. Tepuk 3R. Dikurangi, guna ulang, daur ulang. Yes. Salam lestari. Kita jaga alam, alam jaga kita. Kita jaga alam, alam jaga kita. Kita jaga alam, alam jaga kita. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Berikutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Kiai Haji Agus Salim LC. Kepada Bapak Kiai Haji Agus Salim, kita persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran iban mubarakan fi salatullahi wa salamuhu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasul junjungan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya dan juga tabi'in-tabi'innya. Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah yang kami hormati, Saruna Ustaz Fikri Udi Oktiarwan, anggota legislatif Provinsi. Beliau tadi sampaikan dulu satu perjuangan di DPRD Kabupaten Bogor. Sekarang beliau lebih luas lagi se-Jawa Barat. Berkah selalu untuk beliau dan hari ini bisa di Cibinong, di lingkungan Dapil 1 dan khususnya di Cibinong dan sekitarnya, dan dengan Harum Asri. Ibu Siti, ini banyak Siti soalnya ya. Saya selalu Bu Siti, karena Bu Siti ini di Harum Asri, di lingkungan dia, beliau mah di mana-mana soalnya Bu Siti ya. Demikian juga Ibu, saya selalu Ibu yang selalu bimbing dan bimbing, kemudian juga pendamping lingkungan hidup nih ya. Di MUI juga ketemu beliau ya, Ustaz Taufik, terus satu lagi Kang Petak. Iya, ternyata bukan di Cibinong saja, luar biasa, dari Bojong, Gunung Putri, di Teluk, nih ada semuanya. Beberapa waktu yang lalu saya ke Pekansari ke Bojong, ketemu ya dengan satu yang juga, dengan sebagiannya juga, dan komunitas terkait dengan lingkungan hidup, khususnya persampahan maupun juga kampung ramah lingkungan ini sudah 2 sampai 3 tahun inilah. Kalau 3 tahun terakhir cukup intens kita bisa silaturahim dan semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Harum Asri ya? Iya, es campur ditambah timun suri. Cakep. Segera diminum bikin badan sehat. Cakep.
Sukses tukang sampah Alun Asri, selalu senyum dan makin semangat. Siap ya. Ini hari Ahad ya? Benar ya? Hari Ahad tuh hari Minggu. Saya suka hari Ahad gitu ya. Hari Ahad ya. Hari Ahad enaknya berwisata. Lalu hari Ahad enaknya berwisata. Jalan-jalan ke Cahayu di puncak Doa. Salam hangat dengan penuh cinta kami aturkan I love you untuk semuanya. Jalan-jalannya ke puncak Doa ya. Ya. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, berapa rezeki Allah berikan, kita harus bersyukuri biar berlipat. Gitu ya, pagi-pagi makan ketupat, campur sayur dimakan berempat. Berapapun rezeki kita dapat, terus bersyukur biar berlipat. Jalan ya. Ditandanya nggak boleh lama-lama saya. Satu poin ada, saya ini nggak lama, terus kita sholat pas. Ya, ada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ini momennya lebih halal. Kawalnya tinggal hari ini. Itu versi pemerintah. Kalau versinya Muhammadiyah berarti sudah kemarin ya terakhir. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandu kita semuanya kalau terkait ubudiyah. Ada amal paling utama. Ada pertanyaan, ayo amal yang afdal ya Rasulullah. Amal apa paling utama ya Rasul? Maka Rasul jawab salat pada 4 waktunya. Birrul walidain, berbakti pada orang tua dan seterusnya. Tapi kalau kaitannya dengan muamalah, maka hadis Abu Hurairah ini yang kemudian jadi acuan kita semua. Amal yang paling utama adalah sil man qata'aka, waqti man karumaka, wafah mamdolamaka. Ini butuh jiwa besar, ya. Amal utama itu adalah kau sambung orang yang putus
orang diemin kita tapi kita tetap salam. Lo jual nggak jadi saya beli, gitu ya. Dengan dia cemberut kita tetap nyantai aja, gitu ya. Cemberut nggak dia aja lah, biarin ya daripada saya makan nanti. Itu butuh jiwa besar tuh, ya. Siluman kotoran, orang putus kita nggak mau putus. Ini susah. Makanya Rasulullah mengatakan amal utama, ya, terus masalah muamalah orang putus kamu, kita nggak mau putus. Oke, sudah ya. Yang kedua, waktu man harumaka, beri orang yang pelit kepadamu. Enaknya kalau orang pernah pelit sama kita, gitu ya, pas dia butuh balas, gitu ya. Kita lagi butuh bantuan, gitu, pinjam kendaraan, untuk bantu orang sakit, gak mau dia. Pas dia sakit, awas dia, gitu kan. Puas gitu kayaknya ya, gitu. Awas tuh, saat kamu butuh kagak. Enggak, ternyata jiwa besar Rasulullah ngajarin kita kasih. Orang pelit kasih, gitu. Biar nyadar tuh orang, gitu ya. Nah ini butuh jiwa besar juga, gitu. Dan yang ketiga, memaafkan orang yang zalim sama kita. Ini juga susah. Ini susah, gitu. Makanya ini amal utama, yaitu kau salami, kau maafkan orang yang pernah zalim kepadamu. Jadi menjadi orang yang mempunyai jiwa besar seperti ini gak mudah dan ini akhlak yang diajarkan Rasul kita, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang membuat amal kita berat timbangannya itu akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nah, antara ini amal-amal muamalah di antara kita semua. Siapapun pernah gak benar dengan kita juga sama. Kita ini manusia. Maka dari itu, gitu ya, karena kita juga pernah salah, kita juga mungkin pernah nyinggung orang. Maka kita berharap kalau kita mudah memaafkan, hati kita lapangkan, orang pun akan kemudian lapang dengan kita. Kita akan berbalas itu semua. Ini akan buat nyaman bagi kita. Ada satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala juga saya kutip di beberapa pertemuan, khususnya gitu ya di momen seperti ini. Ayat ini kaitan dengan surga. Mirip dua ayat ini di surat Al-Hasyr, Al-Hijr dan Al-A'raf. Al-A'raf ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtiha al-anhar. Mirip sekali di surat Al-Hijr, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutakawwin. Jadi surga itu enak, nyaman, gitu ya, bahagia. Kenapa? Karena gak ada yang pada dendam di sana. Di sana tidak ada yang namanya kunjungan, ngambekan, dendam, sakit hati, dongkol, gak ada. Ya, jadi orang yang mau masuk surga